Jadi sebagai pemateri pertama sekaligus membuka untuk workshop pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sudah semangat untuk semester baru atau semakin tidak bersemangat menyambut semester baru? Jadi setiap semester kita mengadakan workshop seperti ini, harapannya kemampuan kita untuk memberikan materi, menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan kepada mahasiswa itu meningkat. Nah, hari ini saya mungkin bentuknya adalah sharing yang saya lakukan selama di kelas. Saya menggunakan media yang namanya Mentimeter. Nah, Mentimeter ini ada beberapa jenis akunnya. Memang ada yang free, ada yang basic, ada yang pro. Nah, untuk yang saya gunakan saat ini adalah yang basic yang memang berlangganan. Nah, untuk yang free dan basic nanti bedanya apa akan saya jelaskan. Bapak Ibu mungkin di sini perannya sekarang menjadi simulasinya adalah Bapak Ibu menjadi peserta, menjadi audiens, dan silakan untuk boleh kalau dari laptop bisa membuka webmenti.com dan memasukkan kodenya. Tapi kalau untuk dari HP mungkin akan lebih mudah kalau langsung scan QR code-nya. Jadi Mentimeter ini mengedepankan interaksi antara presenter dan audiens, dan kita bisa mendapatkan feedback real time dari audiens kita. Tapi di sini juga dibutuhkan perancangan atau desain slide apa, pertanyaan apa yang kita sampaikan dalam slide supaya feedback yang kita terima pun memang sudah sesuai yang kita butuhkan. Dan di sini sebenarnya saya bisa kelihatan berapa orang gitu ya. Di sini sih reactionnya, kalau yang ngasih reaction ada 2 orang, tapi coba kalau partisipannya nggak kelihatan sih memang. Jadi hari ini ada 2 materi yang akan saya sharingkan. Yang pertama, bagaimana pengalaman saya menggunakan Mentimeter dan melakukan gamifikasi di kelas. Jadi ada leaderboard di kelas untuk memotivasi mahasiswa agar lebih, ya itu tadi tujuannya kolaboratif, partisipatif. Nah, ini ada salah satu fitur tipe dari slide-nya Menti. Oh, mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum bisa. Oh, belum ya? Ya sudah, boleh sambil ini saya tampilkan lagi kalau yang mau dari HP. Saya kurang tahu sih dari HP akan lebih cepat atau lebih lama. Ya, yang mau dari HP itu QR code-nya sudah saya tampilkan lagi. Nah, sudah ada satu yang participate ini. Memilih nomor 7. Ya, jadi kelebihannya Mentimeter ini ada berbagai jenis slide. Nah, slide yang dimiliki itu ada yang bentuknya, kalau yang bisa saya tunjukkan sekarang ini namanya pin on image. Jadi kita bisa memberikan image, contohnya seperti ini, untuk kemudian audiensnya itu menempatkan gitu ya, menaruh pin di mana yang dia pilih. Ini bisa kita gunakan juga untuk misal ya, pilih jawaban yang benar, nggak hanya lewat pilihan ganda, tapi juga lewat seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini tentu tidak ada poinnya ya, tidak ada nilainya. Tujuannya hanya kita pengen cek mahasiswa itu sudah tahu jawaban yang benar atau tidak. Atau bisa juga untuk awal-awal, untuk ice breaking, mau tahu mahasiswa ini dari mana, gitu ya, kita kasih petanya Indonesia, itu yang saya pakai di kelas ya. Persebarannya di mana? Ya paling banyak dari Jakarta gitu misalnya, atau paling banyak ternyata dari Jawa Timur. Nah itu mereka bisa pin on image seperti itu untuk lebih seru. Jadi nggak hanya ngetik, nggak hanya mungkin pilih jawaban. Jadi wah ini paling banyak nomor 4. Oh, 4, 7, 2. Yang ngantuk juga ada. Yang ngantuk juga nggak ada yang marah, yang nomor 9 ya Bapak Ibu. Ini sudah ada 11 orang. Jadi kalau di Menti ini juga kita bisa lihat berapa orang yang sudah participate. Mungkin di pojok kanan bawah ya, kalau Bapak Ibu kelihatan ada 11 orang, berarti yang sudah memberikan partisipasinya. Dan kalau untuk yang versi basic yang saya gunakan ini, nanti hasilnya itu juga bisa ada statistiknya gitu. Jadi kita bisa lihat berapa persen sih dari audiens kita yang berpartisipasi gitu. Ini udah 12 orang. Paling banyak merasa keren gitu ya. Paling banyak merasa keren nomor 4. Oke, kita coba, mungkin saya coba sambil ganti. Kenapa?
Ini anonim. Nah, jadi salah satu memang salah satu kelebihan dari Mentimeter yang mereka unggulkan adalah anonimitas. Jadi mahasiswa, audiens tidak harus tidak perlu khawatir jawabannya salah, tidak perlu khawatir tadi ya itu tadi ya, mungkin kalau untuk hal yang positif mungkin kan tidak malu ya, tapi untuk beberapa hal yang saya tidak percaya diri gitu ya, itu tidak ketahuan siapa yang menjawab. Sebenarnya itu juga kelebihan menurut saya pribadi. Oke, sudah ada 16 orang. Nah, sekarang kita coba hari ini apa yang akan saya bahas. Jadi latar belakang kenapa saya dulu coba pakai Mentimeter ini, kemudian tipe-tipe slide-nya ya. Satu tadi sudah saya sampaikan, bentuknya adalah pin on image. Kemudian nanti kita juga bahas tentang leaderboard, ada demo Mentimeter dan demo tentang leaderboard-nya itu sendiri. Nah, coba ini sekarang juga tipe slide yang berbeda lagi. Tipe slide ini adalah skala Likert. Nah, Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Ini ada beberapa pernyataan, ada statement. Bapak Ibu merasa yang mana, gitu ya? Atau bukan yang mana? Seberapa? Ini skalanya saya pilih tadi dari angka 1 sampai 5, gitu. Jadi yang paling kiri adalah tidak setuju, sangat tidak setuju, sementara yang paling kanan adalah sangat setuju. Gitu. Jadi Bapak Ibu merasa, oh saya sudah percaya diri, oh saya sudah pernah tahu tentang media yang mirip seperti ini meskipun tidak harus Mentimeter. Kemudian seberapa penting bagi Bapak Ibu media seperti ini? Atau kemudian yang saya pertanyaan yang terakhir adalah leaderboard atau mungkin sebagai kata mudahnya adalah gamifikasi. Apakah Bapak Ibu pernah menggunakan metode gamifikasi di kelas yang sifatnya sebelum workshop ini? Jadi saya ingin tahu. Ini juga bisa digunakan Bapak Ibu untuk mengetes yaitu seberapa yakin mereka, seberapa persiapan mereka gitu ya. Jadi yang sifatnya adalah jawabannya skala dari bisa 1 sampai 5, 1 sampai 7, 1 sampai 10, skalanya bisa diatur. Jadi kemudian label yang ada di bawah itu juga bisa diatur. Sudah 8 orang, nah, masih ada tadi yang slide sebelumnya ada 16 orang, berarti sebenarnya ini jawabannya masih akan bisa terus bergeser. Nah, ini kalau dari jawaban sementara ya, Bapak Ibu merasa bahwa media interaktif itu penting. Tapi ternyata kenyataannya secara rutin belum digunakan dalam pembelajaran. Nah, berarti ini kan ada gap ya antara ekspektasi kita gitu ya, importance-nya dan juga realitasnya gitu. Jadi performance kita mungkin masih jarang menggunakan media-media seperti ini karena saya juga tahu secara dari segi waktu butuh persiapan memang untuk menyiapkan seperti ini dan ide sih sebenarnya ide karena kalau saya kemarin yang saya coba saya manfaatkan dengan Mentimeter ini adalah ice breaking gitu. Jadi di awal kelas tuh saya bikin pertanyaan-pertanyaan yang membuat mahasiswa itu lebih santai ketika memulai pembelajaran. Oke. Nah, ini kita lanjut sebentar. Nah, ini mungkin saya minta respon dari Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau yang ini namanya word cloud ya. Bapak Ibu juga mungkin sering mendengar ya word cloud. Satu kata yang menggambarkan bagaimana sih pengalaman Bapak Ibu mengajar selama ini, capek, seru, ataukah Jadi yang Bapak Ibu kalau misalnya menggambarkan pengalaman mengajarnya selama ini dalam satu kata, nah itu boleh bisa dituliskan responnya. Jadi apakah ini ya menyita waktu gitu. Ini sebenarnya sih kalau nggak salah saya batasi sampai 2 kata, tapi saya lupa. 1 kata ya? Oh sampai 3 kata ya, betul sampai 3 kata. RPS. Ini yang tidak pernah lepas ya dari keseharian kita dalam mengajar. Ini banyak libur, akhirnya harus ganti jam di jadwal yang lain. Untuk Bapak Ibu yang baru hadir boleh OBE, portofolio, kurang persiapan. Menarik. 1 kata yang singkat, modul. Nah ini kalau misalnya ada kata-kata yang sama, tentu huruf word cloud-nya juga akan semakin besar, begitu. Susah mengerti jadwal, bikin kasus atau project, senang. Buru-buru. Nah ini jadi Bapak Ibu juga bisa minta pendapat dari mahasiswa, komentar yang sifatnya singkat, gitu ya. Kalau feedback yang agak panjang, nanti saya perkenalkan lagi untuk bentuk responsnya melalui tipe slide yang mana. Pindah waktu, kurang interaktif, terlalu banyak MK. Sibuk rapat, waduh ini siapa ini yang menulis sibuk rapat ini? Sibuk rapat, kepagian, oh dapat jadwal kelas jam 7 mungkin ya.
Oke, ini ada 13 orang dan jawabannya bisa sampai, kenapa kok jawabannya bisa sampai 31? Karena satu orang juga masih bisa menjawab lebih dari satu kali responnya. Jadi Bapak Ibu, ini juga bisa diatur, satu mahasiswa, satu audiens itu bisa menjawab sampai berapa kali. Mahasiswa ini sulit untuk aktif, ya ini juga saya alami. Dan kemarin untuk yang Mentimeter ini saya coba untuk yang versi berbayar itu saat semester antara, dan menurut saya dampaknya luar biasa. Jadi saya sendiri merasakan bahwa manfaatnya ini perlu saya bagikan juga kepada Bapak Ibu yang lain. Oke, nah untuk mungkin kita cek berikutnya. Nah sekarang menurut Bapak Ibu, apa yang paling penting untuk meningkatkan kata kuncinya ini sekarang adalah interaksi di kelas. Nah ini jawabannya yang lebih panjang. Kalau yang tadi kan word cloud itu bentuknya keyword kata kunci. Sedangkan untuk yang di sini, apa yang paling penting untuk meningkatkan interaksi di kelas? Peran dosennya, jenis tugasnya, atau apa? Nah ini Bapak Ibu juga bisa silakan menuliskan jawabannya, responnya. Kalau ini batasan katanya udah sampai 200. Jadi saya lupa 200 kata atau 200 kata. Oh, ngasih giveaway. Nah ini mungkin ada beberapa yang sudah pernah ngasih giveaway ya. Entah dalam bentuk saldo gitu ya. Dosen butuh waktu untuk persiapan materi yang interaktif. Betul juga sih Pak. Toolnya harus menarik, PPT-nya menarik, ada empati dari dosen. Dosennya sendiri ya yang harus interaktif. Gimana nih? Apalagi supaya mahasiswa tuh kadang kan kalau ditunjuk dibilangnya nanti kelasnya tegang. Tapi kalau nggak ditunjuk, nggak ada yang angkat tangan juga, nggak ada yang mau menjawab. Nah gimana cara kita mendorong mahasiswa untuk ini? Oh nyaman finansial. Aduh. Ini ada Pak Wiwit nggak di sini? Pancing dengan ide pembahasan tugas oleh mahasiswa. Maaf saya minimize lagi. Ice breaking, ada intermezzonya dulu, betul. Nah itu juga bisa Bapak Ibu. Ini saya ditampilannya. Ada lembar kerja, ada libur summer. Pak kita musimnya nggak ada summernya, panas terus apa hujan terus, musim dingin maba gitu ya. Dibuat kelompok kecil, posisi mejanya bisa dibuat melingkar, yang poinnya paling kecil diberi reward. Ini saya mungkin kurang paham ya. Paling kecil justru yang paling reward. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ini kan justru ini ya, memotivasi mungkin ya untuk berikutnya supaya mereka bisa lebih partisipasi. Diajak ngopi, setuju dengan yang nyaman finansial. Sebenarnya saya lupa, ini kalau nggak salah, nggak bisa ya. Ada nanti tipe slide-nya Mentimeter yang lain tuh yang bisa voting jawaban orang lain, gitu. Jadi ketersediaan media dan waktu, caranya adalah nunjuk random. Peran dosen, mahasiswa termotivasi kalau dosennya asik. Nah, siapa di sini yang dosennya asik? Kopi di Pak Widi, dijanjikan nilai A. Setuju dengan yang setuju nyaman finansial. Wah ini ya, like-nya ada banyak ini. Ketersediaan media dan waktu persiapan yang cukup, tidak terganggu kegiatan administratif. Mungkin ini kalau saya like ya, jawabannya. Ya, jadi ini Bapak Ibu terima kasih responsnya. Ada 16 orang yang sudah merespon, dan ya Bapak Ibu pernah mencoba berbagai cara gitu ya. Dijanjikan nilai A, dikasih giveaway, ada ice breaking di kelas, kemudian bentuk pembelajaran toolsnya yang dipakai di kelas. Mungkin PPT-nya itu kasih ilustrasi yang menarik. Nah ini memang masing-masing punya style ya. Kita punya style mengajar yang berbeda, dan bertemu dengan mahasiswa yang karakternya juga tidak sama. Jadi ada yang mahasiswa diajak serius, malah makin termotivasi, ada yang diajak serius, dimotivasi. Nah ini yang memang kita tidak bisa mungkin memuaskan atau tidak bisa menuruti semua karakter mahasiswa yang kita miliki. Nah ini ada tipe slide yang lain. Nah tipe slide-nya adalah quiz. Nah quiz ini beda dengan yang quizis ya. Jadi saya juga menggunakan quizis di kelas, tapi kalau quiz yang di sini saya gunakan untuk cukup menilai apakah mereka sudah belajar tentang materi ini, jadi udah mereview dari materi yang lalu dan bersiap untuk materi yang akan dibahas hari ini. Nah, keunikannya juga untuk di Mentimeter ini, nama username-nya bisa diganti-ganti gitu ya. Dan ini kan ada ikonnya sendiri-sendiri. Jadi nama-nama yang digunakan ini boleh pakai nama yang generate otomatis dari mentinya, atau mau diganti dengan namanya masing-masing, panggilan begitu ya. Nah, kuisnya ini juga, karena kuis ya, kalau kuis kan ada poin. Nah, poinnya ini juga bisa kita set, semakin cepat menjawab,
ada tambahan poin. Jadi meskipun jawabannya sama-sama benar, tapi kalau lebih cepat menjawab maka poinnya lebih tinggi. Nah, kita coba cek Bapak Ibu. Answer fast to get more points. Kira-kira, ya, ini mungkin masih belum saya jelaskan, tapi menurut Bapak Ibu, ya, ini hanya untuk sekedar mencari tahu saja Bapak Ibu kira-kira yang mana. Set timernya itu juga bisa diganti-ganti mau berapa detik untuk memberi kesempatan audiensnya menjawab. 4, 3, 2, 1. Oke, nah jadi sebenarnya kalau untuk yang select answer itu juga bisa gitu ya. Tapi kalau select answer itu nanti akan ada jawaban yang harus benar gitu loh. Jadi, tapi kalau yang ini polling sebenarnya kita akan bisa pakai yang multiple choice. Jadi ada perbedaan antara tipe yang multiple choice dengan yang answer. Yang jelas kalau untuk polling misalnya mana yang antara dua misalnya, ya dan tidak, mereka setuju atau tidak setuju, yang opsinya mungkin hanya 2, itu bisa menggunakan yang multiple choice. Nah, ini karena ada 2 jawaban yang benar, tapi semuanya sih menjawabnya di angka yang nomor 6 ya. Nah, ini kan tadi kayaknya, Fajar fans Pak Ali siapa ini? Fans Pak Ali atau Pak Ali sendiri. Jadi ya ini nama-nama kalau teman-teman di kelas saya biasanya namanya diganti-ganti yang benar-benar aneh-aneh gitu, bahkan nyebut nama teman di kelasnya tapi depannya kasih apa ya, kayak contohnya kayak gini nih. Jadi ini 6 orang yang jawabannya benar, tapi yang paling cepat menjawab itu skornya berarti lebih tinggi begitu. Nah, leaderboard ini akan terus bergeser tergantung berapa jenis pertanyaan kuis yang kita masukkan. Tapi ini kalau di kelas saya tidak masukkan nilai, ya untuk fun aja gitu. Jadi jawabannya benar atau salah. Nah, ini yang saya sampaikan kaitannya dengan multiple choice. Jadi kalau multiple choice seperti ini, voting. Nah, ini coba saya mau voting, pollingnya. Tipe soal apa yang Bapak Ibu paling sering gunakan di kelas? Yang satset. Tapi satsetnya ini kalau pilihan ganda itu satset di belakang, tapi di depan kan butuh banyak persiapan ya. Kalau untuk yang esai yang sifatnya opini, itu yang sifatnya ya agak subjektif gitu, nggak jawabannya persis definisi gitu misalnya. Kalau kemudian ada yang uraian, kalau yang uraian ini bisa yang sifatnya prosedur, jadi sudah ada jawaban bakunya, kunci jawabannya, dan ada yang sifatnya mungkin hitung-hitungan beberapa mata kuliah mungkin seperti itu. Paling favorit kayaknya pilihan ganda ya, karena cepat untuk kita rekap di akhir. Tidak membutuhkan waktu lama untuk koreksi, tapi di awal mungkin effortnya agak lebih banyak. Sekarang tapi dengan bantuan AI saya rasa juga untuk membuat soal pilihan ganda sudah tidak sesulit yang dulu gitu ya. Jadi mungkin sekarang kita sendiri yang perlu untuk membedakan kapan kita sebaiknya menggunakan soal yang pilihan ganda, esai maupun yang uraian. Mungkin ini Bapak Ibu dari PTI yang lebih paham. Nah, ini tadi gitu ya. Karena tidak ada jawaban yang benar gitu ya. Jadi ini saya tipe soalnya sama dengan itu, tapi tidak saya set jawaban yang benar yang mana. Jadi tidak ada tambahan poin untuk yang menjawab maupun yang tidak menjawab. Jadi contoh saja. Oke, ini adalah pertanyaan yang berikutnya. Bapak Ibu sudah siap? Oke, jadi biasanya mahasiswa tuh kadang Bu tunggu bentar, namanya masih kadang diganti. Oke, saya coba mulai. Ini tipenya adalah mengetikkan jawabannya. Nah, ini yang apa-apa Bapak Ibu salah, jawabannya salah nggak masalah. Ini kan saya hanya testing untuk tipe slide-nya saja. Saya berikan waktu agak panjang. Jadi fitur yang untuk menjawab yang soal singkat, jadi soal yang kunci jawabannya itu sudah fix. Misalnya 2 kata atau 1 kata gitu. Jadi kayak bisa untuk istilah, bisa untuk mungkin nama-nama. Itu fiturnya yang mana ya kira-kira? Enggak apa-apa, masih salah. Ini kita bahas bersama. Nah, di fit yang jenis pertanyaan seperti ini, biasanya nanti saya akan dapat jawaban yang unik-unik. Tidak tahu apa ya Bu, jadi maksudnya mereka juga kadang menjawab yang ya mereka jujur kalau nggak tahu jawabannya gitu. Jadi ya ada yang jawab word cloud, ada short answer, fill in the blank, tidak tahu atau tidak ingat. Jadi kalau yang untuk menjawab soal yang singkat, type answer yang sedang kita kerjakan ini gitu ya. Jadi seandainya kita punya pertanyaan yang
apa nama untuk bla bla bla. Nah itu kan jawabannya sudah fix ya, cuman satu gitu ya. Tapi kita bisa memberikan alternatif jawaban, misalnya berupa singkatan atau dalam bahasa satunya istilah dalam bahasa Inggris, satunya lagi istilah dalam bahasa Indonesia. Itu masih bisa sama-sama digunakan untuk kunci jawabannya. Oke, next. Nah ini karena juga, oh ini ganti. Jadi sekarang namanya udah diganti jadi fans Pak Buce. Pak Buce siapa ini Pak Buce? saling berarti ketahuan ini udah kayaknya. Oke, jadi nanti di leaderboard kalau misalnya pertanyaannya semua total udah kuisnya udah ditunjukkan, maka leaderboardnya di akhir seperti ini. Nah ini saya belum memasukkan videonya, tapi untuk Mentimeter kita bisa langsung mengintegrasikan video YouTube di dalam slide-nya Mentimeter. Mohon maaf saya terlewat untuk memasukkan linknya, tapi bisa langsung seperti itu. Nah, berikutnya saya akan bahas tadi kan di terakhir yang di dalam Mentimeter sendiri ada leaderboard. Tapi saya menerapkan sistem reward di kelas untuk kemudian memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi. Nah, partisipasinya dalam bentuk apa saja? Partisipasinya bisa dalam bentuk mereka menjawab atau bertanya di kelas, itu saya catat. Kemudian juga ketika mereka bekerja dalam kelompoknya diskusi, kemudian mereka presentasi menjadi perwakilan dari kelompoknya, itu juga ada poinnya. Saya mungkin sambil coba tunjukkan di ini waktu itu reward system yang saya gunakan. Jadi ketika mereka berpartisipasi di setiap pertemuan, meskipun partisipasinya 5 kali, tetap saya hitung 1 kali sih memang. Jadi 10 poin per pertemuan itu. Kemudian saya mengadakan kuis mingguan gitu. Jadi mungkin nanti kalau kemarin ini karena saya mengadakan di semester antara, maka kuisnya ada 4 kali. Tapi kalau untuk semester reguler sepertinya tidak mingguan, mungkin setiap 4 pertemuan atau setiap bulan. Jadi frekuensinya tetap 4 kali begitu. Jadi mereka punya kesempatan untuk menambah poin dari sisi jika mereka menjadi pemenang di kuis yang Quizizz. Jadi saya mengadakan kuis yang saya maksud ini adalah di platform Quizizz, di mana pemenang pertama dapat 50 poin, kedua 40 poin, dan pemenang ketiga dapat 30 poin. Lalu tadi yang saya sampaikan diskusi kelompok, kalau mereka misalnya berkelompoknya berlima gitu ya, kemudian saya jatah setiap kelompok ada 2 orang presenter. Nah, masing-masing presenternya ini yang dapat poin tambahan 10 poin. Dan untuk tugas yang sifatnya mereka mengumpulkan tepat waktu, itu sudah otomatis mereka juga mendapat tambahan poin 5. Nah ini untuk memastikan mereka mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Dan untuk membuat summary, nah ini membuat summary ini sebenarnya untuk kebaikan mereka sendiri, kemudahan mereka saat menghadapi ujian. Jadi ini sifatnya untuk yang summary, bukan saya target harus setiap pertemuan, maksudnya mau pertemuan 2 berarti udah harus siap untuk summary pertemuan 2 sebelumnya. Tidak saya target seperti itu. Jadi saya target untuk pengumpulan summary-nya ini di akhir sebelum UAS. Jadi terserah mereka mau mencicil submit summary-nya itu setiap minggu, ataukah mau mereka rapel di akhir sebelum UAS, itu saya tidak masalah. Dan untuk setiap summary yang mereka kumpulkan, bukan saya hitung per meeting sih sebenarnya. Jadi summary-nya saya jadikan satu, pertemuan 1 sampai 3, itu saya anggap 1 kali summary. Nah itu nilainya 15 poin. Nanti saya juga akan tunjukkan. Ini di layarnya ya. Nah saya menggunakan spreadsheet untuk merekap poin yang diterima oleh mahasiswa. Iya itu di atas ada hitam-hitam mas. Jadi setiap pertemuan itu saya memang mencatat memberikan centang di berapa siapa yang kemudian ini kalau saya tunjukkan ada namanya siapa yang berpartisipasi dalam pertemuan itu, siapa yang menjadi presenter dalam diskusi kelompok di hari itu dan seterusnya. Jadi kita nanti tinggal rumusnya adalah total partisipasinya berapa dan tadi kan partisipasi nilainya 10 begitu nanti tinggal dikalikan. Quizizz-nya siapa yang menang, siapa yang berhak dapat poin tambahan, saya masukkan nilai tambahannya itu dan seterusnya termasuk yang tadi saya sampaikan terkait apakah mereka mengumpulkan summary. Nah, mereka mengumpulkan summary atau tidak itu lewat sini. Jadi Google Form mereka mengumpulkan lewat Google Form dan Google Form-nya saya integrasikan, saya jadikan satu dengan spreadsheet yang ini gitu. Jadi
kita bisa tahu berapa banyak yang mengumpulkan summary, dan rata-rata ini juga bisa kita lihat di bawah jumlah keaktifan per pertemuannya berapa. Jadi dengan total mahasiswa 29 orang, separuh kelas lah. Ini yang keaktifan ya, yang ini yang presenter. Jadi kalau presenter memang jumlahnya sudah terbatas, per pertemuan hanya berapa orang. Kalau partisipasi, saya merasa bahwa dengan adanya sistem reward seperti ini, setidaknya separuh kelas, 50% itu mereka angkat tangan. Dan untuk summary-nya hanya 3, 4, 5 orang saja yang tidak mengumpulkan summary, sisanya mereka mengumpulkan. Dan saya tidak memberikan syarat summary-nya harus bentuk apa, harus mind map atau apa. Itu saya kembalikan ke mereka karena itu juga tujuannya untuk belajarnya mereka sendiri. Nah, ini assignment yang tadi saya sampaikan, kalau tepat waktu mengumpulkan maka otomatis dapat 5 poin. Leaderboard-nya ini juga bisa mereka cek, jadi mereka sekarang ada di ranking berapa ya gitu. Jadi apakah saya perlu menambah poin atau tidak? Di sini saya tidak menyebutkan nama gitu. Jadi mereka hanya bisa melihat dari student ID-nya, karena kan ada yang rendah ya, takutnya nanti teman kelompok yang bukan kelompok mahasiswa yang mungkin nilainya kurang, jadinya kurang percaya diri gitu ya, atau malu dengan temannya yang lain. Nah, poin ini saya menggunakan ada formulanya sih memang ya. Jadi saya cari tahu dari internet ada formula seperti ini, dan ini akan terus berubah jika kita memang menambahkan poinnya di sebelah sini. Jadi real time bisa berubah. Kalau untuk dari quizzes, ini yang tadi saya gunakan untuk menentukan mereka dapat skor tambahan berapa sebagai pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi dari quizzes ada leaderboardnya yang saat mengerjakan quiz ya, memang kan ada real time leaderboardnya, quiznya quizzes, dan di akhir itu juga ada seperti ini. Jadi lumayan ini bisa memberikan motivasi pada mahasiswa. Nah, kalau tips saya dalam menggunakan quizzes, selain memang yang mungkin Bapak Ibu sebagian sudah tahu, ada fitur baru di quizzes yang namanya Shield and Strike. Saya lupa, Strike and Shield atau Shield and Strike. Tapi ini kaitannya adalah jika mahasiswa benar menjawab, dia bisa defense atau dia jadi defense shield, atau dia bisa offense strike, menyerang temannya lain yang jawabannya salah gitu. Jadi kenapa juga saya di situ sebaiknya tidak menggunakan nama mahasiswa sebagai display ini, karena mereka nanti jadi nyasar menarget teman yang satu itu aja terus yang diserang. Jadi kalau pakai NIM kan mereka mungkin belum hafal NIM teman sekelasnya ya, jadi lebih dia mungkin sifatnya agak random. Kemudian saran saya untuk quizzes itu soalnya tidak lebih dari 10. Kemudian waktu menjawabnya misalnya pun ada yang jawabannya agak sedikit panjang, itu tidak lebih dari 1 menit. Jadi quiznya itu bisa kita adakan secara rutin dan tidak terlalu menyita waktu. Ya kalau misalnya sekarang kita hanya 2 SKS gitu ya, misalnya 100 menit itu tidak terlalu banyak tersita untuk quizzesnya saja. Untuk beberapa jenis slide-nya dalam Mentimeter, ada tambahan yang ingin saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Jadi kita bisa mendownload, kalau yang ini untuk yang free pun, akun yang free itu juga bisa download untuk hasil rekapnya dalam bentuk PDF. Jadi saya bertanya seperti ini kepada mahasiswa dan mereka bisa menjawab dengan yang sedikit panjang. Jadi dari total 29 mahasiswa di kelas, 28-nya menjawab. Jadi tingkat partisipasinya menurut saya lebih besar daripada kemudian kita harus minta jawaban mahasiswa dengan angkat tangan satu persatu. Itu jawabannya mungkin mirip, jawabannya dan waktunya juga yang dibutuhkan akan lebih lama. Jadi kalau dengan seperti ini mereka tidak perlu khawatir jawabannya salah, mereka bisa lebih bebas untuk menjawab. Ini tadi ya untuk polling. Tapi sebenarnya polling ini juga bisa diganti dengan yang sistemnya ranking. Ada slide dari Mentimeter yang bentuknya adalah ranking mana yang menjadi favorit mereka. Ini saya juga akan gunakan dengan Bapak Ibu. Untuk Mentimeter dia juga punya keunikan, jadi 2 jawaban pilihan ganda bisa dikombinasikan. Jadi contoh saya bertanya pertama seperti ini, apakah kalian bisa mengikuti pace dan cara mengajar saya gitu ya, sebagian besar menjawab iya, tapi ada beberapa yang sebagian ya, dan beberapa 1 orang yang menjawab masih belum bisa. Nah, kemudian, jadi kita bisa mensegmentasikan jawaban yang tadi itu ke dalam jawaban yang pertanyaan pilihan ganda berikutnya. Nah, jadi rata-rata yang setuju kemudian mereka memilih untuk
apa yang ingin kalian pelajari, atau maksudnya bentuk media seperti apa yang ingin kalian gunakan di pertemuan berikutnya. Jadi group work ataukah mungkin debat. Ini waktu itu saya tulis beberapa opsi saja. Kalau lecture ternyata ya itu banyak yang kurang berminat ya. Istilahnya sudah bosan dengan mendengarkan dosennya ceramah, mungkin seperti itu. Di akhir kelas saya juga biasanya memberikan pertanyaan yang skala seperti ini ke mahasiswa. Jadi dari kalau yang tadi saya sampaikan, tingkat partisipasi di Mentimeter itu sangat tinggi. Jadi dari 29 orang yang join Mentimeter, 29-29-nya itu mereka menjawab dengan fitur ini gitu. Jadi kita tidak perlu tanya satu-satu, gimana kalian sudah pede, kalian sudah bisa mengikuti saya atau tidak, dan lain-lain. Itu tidak perlu bertanya langsung, tapi bisa lewat seperti ini. Meskipun memang kita menjadi tidak bisa spesifik tahu siapa yang merasa masih kurang pede. Nah itu memang mungkin kekurangannya, kita tidak bisa tracking siapa itu. Ini untuk yang contoh leaderboard ya, jawabannya. Jadi nama-namanya macam-macam. Saya juga waktu itu di akhir kelas gitu ya, menggunakan word cloud-nya ini untuk ya sedikit, sebenarnya bukan ice breaking karena bukan di awal kelas tapi sebelum penutup kelas gitu ya. Waktu itu weekend gitu ya, pertemuan hari Kamis atau Jumat sebelum saat semester antara gitu ya. Jadi saya coba tanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga saya rasa tidak word cloud atau pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ada di Mentimeter ini tidak melulu untuk pertanyaan yang sifatnya serius, bisa juga untuk sifatnya yang fun seperti ini. Jadi mereka merasa bahwa wah dosen saya ternyata masih punya minat atau interest yang mirip ya dengan saya, atau maksudnya masih tertarik dengan hal yang kurang lebih sama. Ya waktu itu juga di akhir kelas itu pertanyaan gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk pertanyaan waktu itu sampai saya mendapatkan 47 pertanyaan. Jadi satu mahasiswa kayaknya ada yang tanya sampai 2 kali gitu ya. Jadi kalau pertanyaan ini bisa di voting gitu ya. Jadi mahasiswa yang lain yang melihat ada pertanyaan itu, saya juga mau nanyain itu. Nah itu juga, ini sifatnya karena waktu itu sudah di akhir semester, sudah di akhir kelas, jadi saya sifatnya pertanyaannya bukan pertanyaan tentang materi sih, lebih pertanyaan tentang pengalaman dan lain sharing-sharing dari saya. Nah sekarang coba kalau misalnya ini ada tipe slide terakhir dari Menti, ya ini tipe ranking. Jadi Bapak Ibu bisa mengurutkan menurut Bapak Ibu untuk pembelajaran mana yang paling efektif untuk meningkatkan. Ini bukan partisipasi sih, menurut saya lebih ke arah kompetensi. Kalau partisipasi kan ya mungkin tadi bentuk tools yang menarik, tapi ini kompetensinya, kemampuan mereka. Apakah mereka akan lebih paham materinya, menguasai materi lewat studi kasus, proyek akhir, kuis, atau justru dari materi dosennya, itu yang paling penting. Nah, jadi kalau untuk yang bentuknya ranking seperti ini bisa digeser mana yang rankingnya menurut Bapak Ibu itu yang lebih penting gitu. Jadi Bapak Ibu urutkan, dan ini ya tergantung masing-masing. Nanti kita akan jawabannya sifatnya adalah kumulatif. Mana yang paling menganggap itu penting gitu ya, ada di urutan pertama, mana yang ada di urutan ketiga dan keempat begitu. Nah ini sudah 4 orang yang mengisi polling untuk ini, jadi mengurutkan, meranking. Studi kasus kayaknya paling banyak menurut Bapak Ibu ya, proyek akhir juga penting. Kok kuis ini ya kita harus punya bank soal untuk kemudian bisa kita gunakan di pertemuan-pertemuan tertentu. Mungkin setiap tadi saya bilang mungkin 1 bulan sekali, atau sebelum UTS 1 kali, setelah UTS ada 1 kali lagi, dan seterusnya. Ya ini jadi bisa digeser, dan memang yang tadi kita sampaikan ya, judul saya di awal juga kolaboratif. Kita tahu bahwa ternyata yang sifatnya itu bentuknya sharing, tukar pendapat antar mahasiswa itu sangat membantu untuk meningkatkan kompetensi mereka dibandingkan mereka hanya mendengarkan
presentasi dari dosen. Nah untuk kuis, memang kan kalau di quizzes itu ada tipe kuis yang mastery. Mastery itu berarti dia bisa mengulang berkali-kali sampai dia menguasai materi itu sampai mendapatkan skor tertinggi. Ada yang memang live quiz, di mana itu sudah ditentukan oleh dosennya, gurunya. Baik, mungkin kalau untuk pertanyaan ini, nah Bapak Ibu juga, kalau ini sih pertanyaannya langsung saja, gitu ya. Tapi ini saya hanya menunjukkan bahwa ada fitur Q&A yang bisa digunakan di quizzes, bentuknya seperti ini. Jadi list quiznya itu juga akan muncul di sini. Saya coba tunjukkan yang sudah pernah saya pakai. Saya ganti presentnya. Jadi waktu itu saya menerima 47 pertanyaan gitu ya. Nanti itu akan berubah. Jadi ada berapa pertanyaan yang di sini yang masih belum terjawab, dan ini mana pertanyaannya sudah dijawab. Jadi ini tadi voting yang saya sampaikan, mereka bisa, oh kalau misalnya pertanyaan itu lebih banyak votingnya, dia akan muncul paling pertama gitu. Ini juga bisa diekspor, tadi saya bilang bisa diekspor ke PDF. Nah untuk berikutnya yang kaitannya dengan bagaimana kalau mencoba dari awal begitu ya. Jadi ini terkait dengan tadi yang saya bilang bentuk slide, tipe-tipe slide-nya yang ada di Mentimeter, ini ada banyak. Kalau guess the number ini saya masih belum tahu cara penggunaannya gitu ya, correct number of your choosing. Jadi kita menentukan angka berapa terus mahasiswa menebak. Nah ini menurut saya sih mungkin cocoknya untuk ice breaking saja. Lalu untuk yang ini kita bisa menentukan bentuknya matrix gitu ya, tentang sumbu X dan sumbu Y-nya juga bisa kita atur. Apa tadi yang saya sampaikan pin on image, ini bisa menggunakan peta, bisa menggunakan gambar yang tadi mood board seperti yang saya gunakan. 100 poin ini untuk mereka kemudian mengalokasikan gitu ya, mendistribusikan 100 poin across multiple items. Bobotnya yang paling besar yang mana. Jadi ini kita juga bisa gunakan kalau untuk yang bagian ini untuk bukan testing ya, tapi lebih ke mencari tahu mahasiswa tuh untuk 100% nilai perkuliahan itu kira-kira komponennya apa saja. Menurut mereka poin apa mestinya diboboti berapa. Nah itu tuh juga bisa kita gunakan untuk mencari umpan balik dari mereka. Scale tadi sudah kita coba, word cloud juga sudah kita coba. Yang untuk di quiz competition sifatnya bisa yang pilihan ganda atau yang bisa mengetikkan jawaban. Untuk yang sifatnya konten, ini heading ini yang untuk judul. Paragraf ini kalau Bapak Ibu untuk teksnya yang agak banyak. Bullet point ini yang kalau cukup dalam bentuk bulletnya saja. Untuk image Bapak Ibu bisa bikin misalnya untuk diagram atau apa yang mungkin kita bisa langsung menjelaskan dari gambarnya, itu tidak perlu langsung dituliskan teksnya di dalam slide. Untuk video, nah ini saya tunjukkan kalau yang video itu kita bisa menambahkan URL YouTube kemudian langsung kita add. Jadi tidak perlu membuka aplikasi tab baru untuk video YouTube, bisa langsung dari sini. Kemudian slide type yang lain itu big, bisa menuliskan dengan huruf yang agak besar, jadi mungkin bisa di penutup atau misalnya kita bisa memberikan time break atau apa gitu ya, jadi bisa dituliskan menggunakan menu fitur yang big ini. Quote ini ya, kalau misalnya mungkin menuliskan quote, number ini biasanya saya gunakan untuk menulis kodenya quizzes gitu. Instruction tadi yang saya sampaikan di awal terkait, ini biasanya kita gunakan di awal untuk meminta mahasiswa participate. Dan jika Bapak Ibu punya Google Slide atau PowerPoint, itu juga sudah langsung bisa di-convert ya, istilahnya di-embedkan ke sini. Tapi ini hanya berlaku di pricing yang basic yang saya sampaikan. Karena ada free, basic, dan juga pro. Gitu. Bedanya seperti itu. Kemudian itu tadi kan tentang kontennya. Untuk yang desainnya ini, Bapak Ibu bisa mengatur gambar misalnya. Gambarnya ini bisa tanpa gambar, kemudian gambarnya dalam sebagai full image, bentuknya bisa beda-beda. Size-nya pun teksnya bisa kita kurangi, kita tambah, layout gambarnya juga bisa kurangi, kita tambah. Untuk interactivity-nya, QR code-nya apakah mau ditampilkan sepanjang slide atau hanya di slide-slide tertentu saja. Kemudian reaction-nya yang mau diaktifkan, itu mau reaction yang bentuk apa.
live chat ini kalau saya sih tidak menyarankan ya, karena ya bisa mengganggu konsentrasinya mahasiswa. Kemudian untuk komen ini tergantung dari kita sendiri mau menambahkan catatan apa. Ada banyak juga beberapa template yang bisa digunakan di Mentimeter untuk, jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat dari nol, bisa dari sini. Dan Bapak Ibu bisa, kalau untuk mengundang mahasiswa berpartisipasi, bisa menggunakan link seperti ini atau QR code-nya tadi ditampilkan dengan kode yang angka seperti ini. Tapi kalau untuk jika sudah selesai, nah kalau sudah selesai slide yang mau ditonton lagi sama mahasiswa, itu Bapak Ibu bisa menggunakan yang slides. Jadi bukan yang partisipan tapi yang slide seperti itu. Ya mungkin ini juga 9.40 ya. Mungkin dari saya sementara sharing untuk materinya ini, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan lebih lanjut tentang Mentimeter, saya akan share sepengetahuan sesuai pengalaman saya saja, mungkin terbatas karena ya tidak semua jenis slide tadi saya pernah gunakan. Silakan Bapak Ibu.